Halo mahasiswa online, ketemu lagi dengan Pak Danang. Hari ini saya akan lanjut membahas perhitungan dosis pada hewan coba. Kali ini kita akan membahas perhitungan dosis dengan menggunakan ekstrak dari tanaman yang telah kita ekstraksi dengan berbagai macam metode. Untuk itu, siapkan catatannya, siapkan kopinya, dan siapkan cemilannya. Let's start it. Dalam penelitian dan eksplorasi senyawa yang menjadi kandidat obat, biasanya peneliti menggunakan ekstrak dari tanaman, mineral, atau binatang yang diduga memiliki khasiat sebagai obat atau efek farmakologi. Nah, untuk menilai apakah bahan yang digunakan tersebut memang memiliki efek sebagai obat, biasanya peneliti menggunakan hewan coba sebagai subjek penelitian. Hewan coba yang digunakan dalam penelitian bisa beraneka ragam tergantung dari kebutuhan penelitian. Setelah menentukan tanaman yang diduga memiliki efek farmakologi tertentu, selanjutnya peneliti melakukan proses ekstraksi senyawa dari tanaman tersebut. Proses ekstraksi tersebut menggunakan pelarut dan metode yang sesuai dengan senyawa yang diduga ada dalam tanaman tersebut dan memiliki efek obat. Setelah didapatkan ekstrak atau bahkan fraksinya, kemudian peneliti biasanya melanjutkan penelitian efek obat tersebut pada hewan coba. Dalam menguji ekstrak atau fraksi ekstrak yang didapatkan, peneliti biasanya menggunakan perhitungan dosis. Dosis yang digunakan berasal dari penelitian pendahuluan yang telah dilakukan atau berasal dari literatur yang ada. Prinsip dalam perhitungan dosis dengan ekstrak dari tanaman sama dengan perhitungan dosis dengan menggunakan obat sintesis atau pembanding yang telah kita bahas dalam video sebelumnya. Kalau belum tahu, silahkan ditonton video sebelumnya. Dosis ekstrak yang didapatkan dalam penelitian sebelumnya atau penelitian lain biasanya dalam satuan miligram atau dalam kilogram berat badan. Yang membedakannya adalah di sini kilogram atau miligram berat badan adalah berat badan hewan coba, bukan berat badan manusia. Jadi, misalnya disebutkan bahwa dosis ekstrak A sebagai analgesik adalah 20 mg per kilogram berat badan. Jadi, kalau ada tikus dengan berat badan 200 gram, maka dosisnya adalah 5 mg. Jika ada mencit dengan berat badan 20 gram, maka dosisnya adalah 0,4 mg. Dalam memberikan ekstrak atau senyawa yang menjadi kandidat obat, kita perlu memperhatikan rute dan volume pemberian obat, sehingga tidak menyiksa hewan coba yang kita gunakan dalam pengujian atau penelitian. Sebagai contoh, jika kita menggunakan tikus dengan berat badan 100 gram, maka volume pemberian yang dapat diberikan secara peroral maksimalnya adalah 5 mili. Karena jika lebih dari 5 mili, maka lambung tidak cukup memuat larutan ekstrak atau senyawa yang kita gunakan, dan itu tentunya akan menyiksa tikus yang kita gunakan dalam pengujian atau penelitian. Kemudian untuk perhitungan dosis, misalnya kita mempunyai ekstrak kloroform daun belimbing. Kemudian untuk perhitungan dosis, misalnya kita mempunyai ekstrak kloroform daun belimbing. Dari penelitian sebelumnya didapatkan dosis sebesar 50 mg per kilogram berat badan. Maka kita menggunakan tikus terberat dalam kelompok sebagai acuan dalam pembuatan larutan stok dan menghitung volume pemberian ekstrak untuk setiap tikus. Volume pemberian yang kita gunakan adalah 0,5 dari volume maksimal pemberian secara peroral atau setengah dari volume pemberian maksimal secara peroral. Sehingga hal tersebut tidak akan menyiksa tikus karena masih ada ruang untuk udara dan makanan.
Nah, perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita gunakan tikus terberat sebagai acuan atau patokan. Misalnya beratnya adalah 200 gram, maka dosis ekstra kloroform daun belimbing adalah 10 mg. Kemudian kita akan membuat larutan stok. Larutan stok ini dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Dosis tikus terberat dibagi dalam kurung 0,5 atau setengah kali volume maksimal, sehingga didapatkan konsentrasi larutan stok sebesar 4 mg per mili. Setelah kita menghitung kebutuhan larutan stok, misalnya kita membutuhkan sebanyak 25 mili, maka dengan konsentrasi sebesar 4 mg per mili, maka kita membutuhkan 100 mg ekstra kloroform daun belimbing. Kemudian ekstrak tersebut kita larutkan dalam pelarut yang sesuai dan tentunya aman bagi tikus yang kita gunakan. Setelah membuat larutan stok, kemudian kita perlu tahu berapa volume yang akan kita berikan pada tikus kita. Setiap tikus tentunya akan mendapatkan dosis dan volume pemberian yang berbeda. Hal ini tergantung dari berat badan tikus tersebut. Untuk volume pemberian, kita dapat hitung dengan rumus dosis dibagi dengan konsentrasi larutan. Tapi sebelum itu, kita perlu menghitung terlebih dahulu dosisnya berdasarkan berat badan. Sebagai contoh, jika ada tikus dengan berat badan 150 gram, maka dosisnya adalah 150 gram dibagi dengan 1000 gram dikali 50 mg, maka akan didapatkan dosis sebesar 7,5 mg. Dari 7,5 mg tersebut, sebanyak berapa mili dari larutan stok? Itu perlu kita hitung. Selanjutnya dengan cara 7,5 mg dibagi 100 gram dikali 2,5 mili. Akhirnya didapatkan volume pemberian sebesar 1,9 mili untuk tikus dengan berat badan 150 mg. Untuk tikus terberat, maka dosisnya adalah 10 mg dan volume pemberian secara peroral adalah 2,5 mili. Hal ini tidak lebih dari 5 mili volume pemberian maksimal secara peroral. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar pakai hashtag bahas ini dong Pak. Jika dirasa ada manfaatnya, bolehlah di-share di grup WhatsApp keluarga atau WhatsApp teman-teman. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk perkuliahan berikutnya. Bye-bye.